Halo guys, welcome back to my channel Rere Westi. Kali ini aku mau ngelanjutin telling story cerita tentang Janur Ireng part 4, dimana sebenarnya ini adalah part 5. Jadi yang part 3 kemarin itu adalah gabungan dari part 3 dan part 4. Aku gabungin jadi satu. Sekarang yang part 5 nya aku bikin part 4 di channel aku. Oke, karena ada yang minta supaya ada sedikit gambaran atau video-video, kali ini aku telling story-nya di depan kamera biar kalian bisa lihat waktu aku nyeritain cerita ini gitu ya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Pasti udah pada penasaran kan ceritanya makin gemes nanti ini. Oke, kita mulai. Sakjane getih ambek banyu iku padha. Sing bedakno meh getih iku luwih kental. Tapi sak kental-kentale getih iku gak ono apa-apane nek wis berurusan ambek ragane awak. Sebenarnya darah dengan air itu sama saja. Yang membedakannya hanyalah darah lebih kental, namun sekental-kentalnya darah tak akan ada artinya bila sudah berurusan dengan harga diri seseorang. Sugi menuntun Sri meninggalkan bangku kosong, membawanya berjalan menelusuri lantai kayu di sepanjang ruangan megah tersebut. Sesekali, Sri mengedarkan pandangan ke sekeliling, mengamati setiap darah yang tergenang di sepanjang ruangan ini. Nyaris Sri bisa melihat bercak seakan darah itu dimuntahkan. Entah apa yang terjadi di masa lampau, namun bila melihat semua ini, pastilah peristiwa itu bukan peristiwa sembarangan. Suara dari langkah kaki Sugi menggema, menyebar ke seluruh penjuru. Kegelapan pekat tak mengendurkan warna dari darah merah kehitaman, kering menutupi pelitur dari lantai kayu yang berubah menjadi warna bernoda hitam pekat. Koyok cek wingi, kedadanan iku nang ngarepku. Seperti baru kemarin, kejadian itu terjadi di depan mataku. Sri masih mengikuti langkah kaki Sugi, sementara suara dari mulut Sugi terdengar lantang di telinganya. Sri, aku ngerti awakmu cek bingung, lapo iso tak gawa nang kene. Sri, aku mengerti pasti kamu masih bingung. Kenapa aku bawa ke tempat ini? Sri hanya diam saja. Namun yang ia tahu, Sugi mengatakan itu tepat di depan sebuah pintu besar. Sugi menoleh menatap mata Sri. Ia sempat tersenyum sebelum melanjutkan kalimatnya. Soale ben aku nyawang awakmu sing tak delok iku den sabdo. Karena setiap kali aku melihatmu rasanya seperti aku melihat Tuan Sabdo di hadapanku. Sri tak mengerti apa maksud kalimat Sugi. Namun ini pertama kalinya ia melihat Sugi menampilkan ekspresi bersedih di depan wajahnya. Paling perasaanku tok, rasa dipikirno Sri. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Sudahlah, gak usah terlalu dipikirkan. Sugi kembali menatap pintu. Ia melepaskan satu persatu engsel kayu yang mengganjalnya, meletakkannya di atas lantai, lalu mendorong perlahan pintu sembari berujar lirih. Nang kene kabeh dimulai. Dari sini semuanya dimulai. Sugi melangkah keluar dari pintu. Di hadapannya terbentang sebuah latar taman yang begitu luas dengan banyak pohon beringin yang tumbuh di sekelilingnya. Tempat itu begitu teduh, sangat cocok bagi mereka yang ingin mencari ketenangan. Hamparan hijau dan lebatnya bunga-bungaan
membuat siapapun akan kerasan bila ingin menghabiskan waktu sepanjang hari duduk dengan pemandangan gazebo di beberapa titik. Ki, Reneo, tambah ngelamun. Ki, kesini, kok malah ngelamun? Panggil seorang lelaki berambut cepak dengan kemeja batik. Sugi segera berlari mendekatinya. Koniku lapo? Apa sing mok delok iku? Kamu itu ngapain? Apa yang kamu lihat itu? Sugi tersenyum malu-malu mendengarnya. Apik mas kebune. Bagus mas tamannya. Lelaki berambut cepak itu tertawa. Ya mesti ta. Lah sing duwe ae gowong sembarangan. Ya iyalah, yang punya aja bukan orang yang sembarangan. Sugi mengangguk mengerti apa yang dimaksud saudaranya. Mas Sugeng, kerasan toh kerja neng kene. Mas Sugeng memang kerasan kerja di sini? Tanya Sugi. Ia menatap kakaknya yang memang sudah lama mengabdikan dirinya terlebih dahulu kepada keluarga besar. Salah satu dari orang paling kaya yang pernah ditemui di wilayah ini. Ya ngono Ki, kerja ya kerja. Diomong kekerasan ya kerasan. Enak kok, yang penting ojo lali ambil posisinya awak dewe ya. Ya begitulah Gi, kerja ya kerja. Dibilang kerasan ya kerasan. Enak kok, yang penting sadar diri saja di mana posisi kita. Sugi mengangguk. Ia mengerti maksud ucapan kakaknya. Menyusuri langkah di taman, tiba-tiba Sugi melihat sebuah latar cukup besar di antara tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya. Ada 4 perempuan tengah menari di tengah-tengah lapangan itu. Mereka berlenggak-lenggok, begitu memukau, memainkan setiap lekuk gerakan tubuhnya, membius siapapun yang menatapnya. Di belakangnya, beberapa orang tengah memainkan gamelan dengan tabuhan berirama yang menyenangkan. Sorot mata mereka semua tampak begitu bahagia, menikmati dendangan dari suara gendang dan gending yang beradu menjadi satu. Di saat itulah, Sugi melirik seorang lelaki paruh baya dengan busana hitam yang dibuat dari kulit binatang dengan bawahan bermotif lurik hitam yang terlihat begitu berbeda dibandingkan dengan yang lain. Belangkon di atas kepalanya menambah wibawa bahwa ia bukanlah orang sembarangan. Ia begitu tenang duduk di bawah atap gazebo, di sampingnya ada 2 perempuan yang berdiri mendampinginya. Sugi penasaran, siapa lelaki itu? Apakah dia yang diceritakan oleh Mas Sugeng? Dia yang menjadi kepala keluarga di kediaman megah ini? Rupanya tak butuh lama bagi Sugi untuk tahu siapa gerangan lelaki yang benar-benar memiliki sesuatu yang membuatnya benar-benar terlihat berbeda. Karena setelahnya Mas Sugeng menarik lengan Sugi sebelum mengatakan semua. Niku Arjo Kuncoro, tiang kepala keluarga nang kediaman iki. Awakmu tak gawa mrene mergo saiki Tuan Arjo butuh sopir. Awakmu sanggup Gi nek ketemu ambek tiang saiki? Itu adalah Arjo Kuncoro, orang yang sekarang mengepalai sebagai pemilik kediaman besar ini. Kamu kubawa kemari karena saat ini Tuan Arjo sedang membutuhkan tenaga seorang supir. Kamu siap apa tidak bila bertemu dengan beliau sekarang juga? Tanpa membuang waktu, Sugi mengangguk. Tak lama perempuan yang ada di samping Arjo mendekati Sugeng. Ia berbisik sembari menatap Sugi. Dek, Tuan Arjo kepingin ketemu. Saiki, temonono. Dek, Tuan Arjo ingin bertemu. Sekarang temui beliau. Sugi mengikuti perempuan itu, di mana Tuan Arjo masih duduk menikmati seni tari di hadapannya. Sugi merasakan sesuatu yang aneh ketika mendekati lelaki itu. Entah kenapa, ada sesuatu yang membuat Sugi merasa begitu segan saat berada di dekatnya. Sopo jenengmu le? Siapa namamu nak?
Itu adalah pertama kali Sugi mendengar suara Tuan Arjo untuk pertama kalinya. Suaranya begitu berat, menegaskan bahwa lelaki di hadapannya ini benar-benar bukan orang sembarangan. Sugi, Tuan. Arjo menatap Sugi. Ia mengamati wajahnya sebelum berdiri dan berlalu meninggalkannya. Sugi terdiam tak mengerti kenapa ia ditinggalkan begitu saja di sini. Bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, Sugi menoleh menatap Sugeng yang memberikan gestur agar Sugi mengikutinya. Tahu maksud saudaranya, Sugi langsung berlalu mengejar Tuan Arjo yang sudah berada di ujung taman. Langkah kaki Tuan Arjo saat berjalan begitu cepat, hingga Sugi harus setengah hati berlari kecil untuk menyusulnya. Tak mengerti kemana Sugi akan dibawa, tiba-tiba terdengar suara lembu di telinganya. Lorong itu dipenuhi dengan suara-suara binatang peternak. Di samping kanan kiri juga banyak ditemukan rumput kering, menegaskan bahwa tempat ini adalah tempat di mana semua binatang peternak milik keluarga Kuncoro berada. Setelah melangkah dalam diam, Tuan Arjo membuka satu pintu di mana di dalamnya ia melihat banyak sekali kerumunan kambing berbulu hitam tengah mengunyah rumput. Aroma kandang itu begitu memuakkan, namun Sugi mencoba menahan semua itu. Ia masih tak mengerti kenapa Tuan Arjo membawanya ke tempat seperti ini. Tak beberapa lama, Tuan Arjo menarik satu kambing hitam, menuntunnya keluar dari dalam kandang, berhenti tepat di depan Sugi. Le, aku kepengen takon ambek awakmu. Apa awakmu siap kerja ambek aku? Nak, aku ingin bertanya sama kamu. Apakah kamu yakin siap bekerja untukku? Sugi masih tak mengerti maksud Tuan Arjo Kuncoro. Namun perasaan aneh yang janggal tiba-tiba terasa di dalam hati Sugi. Ada ketakutan saat memandang wajah Tuan Arjo. Begitu pula dengan sosok kambing yang ada di hadapannya. Nggih Tuan, kulo siap. Baik Tuan, saya siap. Tuan Arjo tersenyum sebelum menyalami Sugi. Namun ada yang salah. Saat ia menjabat tangan Sugi, ia menyentuh lengan hingga penghujung siku seakan meraba tangan Sugi sebelum menariknya kembali. Tuan Arjo lalu mengambil sebuah parang yang diletakkan di sela tembok gubuk, mendekati Sugi dan kambing hitam itu. Sugi menatapnya di mana mata Tuan Arjo tampak menyelidik mengamati Sugi. Sembari mengelus bulu kambing hitam itu, saat keheningan ganjil itu memenuhi tempat itu. Dengan cepat saat itu juga, Tuan Arjo Kuncoro menghunuskan parang ke leher kambing hitam itu. Menggoroknya dengan cepat sebelum menahan darahnya yang keluar dari leher kambing itu dengan kedua tangannya. Ia mengadah darah kental itu sebelum menatap Sugi. Bukaan lambemu, Le. Buka mulutmu, Nak. Bagai seseorang terbius, Sugi membuka mulutnya. Darah kental di tangan Tuan Arjo Kuncoro menelusuk masuk melalui tenggorokan Sugi. Aroma menyengat yang tak pernah Sugi rasakan tiba-tiba seperti membakar tubuhnya. Sugi terduduk menatap Tuan Arjo Kuncoro yang sekarang mengelus kepala Sugi, sembari membaca sesuatu seperti mantra yang Sugi tidak mengerti sama sekali. Kepala Sugi seperti dihantam dengan gadah hingga membuat Sugi semakin goyah. Sugi merintih, memuntahkan isi perutnya, tapi tak mengerti kenapa tiba-tiba tubuhnya menjadi seperti ini. Hanya tatapan wajah Tuan Arjo Kuncoro yang tersenyum menatapnya. Adalah pemandangan terakhir sebelum semuanya mendadak menjadi gelap gulita.